Christ in our hearts, Christ in the poor we meet, Christ in the smile we give, and in the smile that we receive. Selamat tahun baru mahasiswa. Walaupun sebagian kita masih menjalani kuliah, bahkan lagi persiapan ujian nih, tapi kita tetap bisa semangat menjalani tahun yang baru ini. The best is yet to come. Anyway, dimanapun kalian berada saat ini, gue ucapkan selamat datang di ibadah online Campus Connection. Buat kalian yang sudah kembali ada di Bandung nih, yuk ikutan ibadah onsite kita setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 58 jam setengah 12 siang tentunya. Sebelum beribadah, yuk memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer ke rekening berikut atau scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi. Oke, sekian info hari ini. Sekarang saatnya kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah guys. Come on, sing it for Jesus. Hey. We say, whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know. You are faithful. You are faithful. So I speak. So I speak out your words. Has the power to change my world.
hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang selalu ada beserta dengan kami dalam musim kehidupan yang kami lalui. Dan inilah ungkapan hatinya kami untukmu Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never
Halo Campus Connection, saya percaya di tahun 2023 ini ada banyak hal-hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan menyerah, malah tetap semangat untuk menjalani 2023 ini. Ada perkara yang jauh lebih besar, yang bahkan melebihi pemikiran kita yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga mari kita buka hati kita dan kita siapkan diri kita untuk menyambut karya Tuhan di dalam hidup ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu tetap ada untuk kehidupan kami. Di 2023 ini kami ingin Engkau tetap menuntun kehidupan kami. Berbicaralah Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Bawa kami untuk tetap terus teguh, melangkah sampai janji Tuhan itu digenapkan di dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, di bulan Desember tahun 1979 di kota Oslo, ada satu peristiwa penting di mana Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik dan merupakan misionaris India berdarah Albania, menerima hadiah Nobel. Ya, hadiah Nobel adalah penghargaan kelas dunia untuk menghargai usaha dari Bunda Teresa yang menolong orang-orang yang mengalami penderitaan, sakit penyakit yang terlantar khususnya di negara India. Ya, dan pada saat itu beliau menyampaikan satu pidato singkat, tetapi sangat menggugah orang-orang yang hadir pada saat tersebut. Dan dia katakan dalam salah satu bagian pidatonya seperti ini. Christ in our hearts, Christ in the poor we meet, Christ in the smile we give, and in the smile that we receive. Kristus ada dalam hati kita. Ada di dalam orang-orang yang kurang mampu yang kita temui. Kristus ada dalam senyum yang kita berikan dan dalam senyum yang kita terima. Satu kalimat yang menggambarkan betapa dalamnya pemahaman dari Bunda Teresa tentang Kristus dan betapa kehidupannya dan perjalanannya bersama-sama dengan Kristus sedemikian berdampaknya di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi di balik pidato yang menggugah dan momen dari penerimaan penghargaan Nobel tersebut, sebenarnya 3 bulan sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam buku tentang surat korespondensi antara Mother Teresa dengan pembimbing rohaninya, dia katakan seperti ini di dalam buku yang diberi judul Come Be My Light. Kepada mentornya, teman korespondensinya, Reverend Michael van der Piet, dia tulis seperti ini. But as for me, the silence and the emptiness is so great that I look and do not see, listen and do not hear. The tongue move in prayer, but does not speak. I want you to pray for me, that I let him have a free hand. Kalau terjemahan Indonesianya, tetapi untuk saya, keheningan dan kekosongan ini begitu besar, sehingga saya mencari dan tidak melihat. Berusaha untuk menyimak, tetapi tidak mendengarkan. Lidah ini bergerak sewaktu berdoa, tapi tidak bisa berbicara. Saya ingin Anda berdoa untuk saya, supaya saya membiarkan dia bisa bebas berkarya di dalam kehidupan saya. Pernyataan yang mendalam tentang pergumulan iman dari Bunda Teresa. Dan ini menggambarkan tentang momen keraguan akan Tuhan yang dia alami ketika dia menjalani kehidupan pelayanan. Sekalipun dia berkarya dan bahkan sampai mendapatkan penghargaan Nobel kelas dunia untuk apa yang dia lakukan. Ternyata ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita teman-teman. Di tengah-tengah perjalanan iman kita, bahkan sebagai seorang mahasiswa, bukan berarti kita tidak menghadapi yang namanya momen keraguan di dalam kehidupan kita. Dan sengaja saya menyinggung hal ini di awal kita memasuki tahun 2023 ini. Karena di tahun 2023 ini kita mengambil tema The Best is Yet to Come. Yang terbaik
masih akan datang. Dan itu memang bukan sekedar jargon. Justru ini merupakan hal yang terbaik yang masih akan datang. Ini benar-benar hal yang benar dan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan masalahnya bisa jadi ketika kita mendengar hal tersebut, justru yang muncul adalah keraguan dalam diri kita sendiri. Yang benar. Jangan-jangan itu cuma sekedar jargon doang. Kayaknya cuma kata-kata positif awal tahun. Apakah memang benar seperti itu? Jauh di dalam hati kita mulai agak-agak bertanya-tanya. Nah, sehingga saya mau bawa hal ini untuk di mana kita belajar melihat kondisi diri kita. Dan kalaupun ada terbersit ataupun ada secuil rasa ragu dalam kehidupan kita, jangan dibiarkan. Tetapi yuk kita deal dengan hal tersebut. Kita berurusan dengan rasa ragu tersebut. Supaya benar-benar di 2023 ini sebagaimana yang Tuhan janjikan, the best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang, itu benar-benar terjadi. Dan ayo kita berjuang bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 menjelaskan tentang rupanya ada orang dari murid Kristus yang mengalami keraguan juga. Dan dia bergumul dengan hal tersebut, tetapi kemudian dia mendapatkan jawaban sehingga ada terjadi terobosan di dalam kehidupannya. Yuk kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Dikatakan seperti ini, ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, terjadi satu keraguan dan ada momen keraguan di dalam kehidupan Thomas. Thomas yang merupakan salah satu dari 12 murid Kristus juga ternyata mengalami pergumulan di dalam imannya. Karena di dalam ayat 24 tadi kita baca dia telah melewatkan momen penampakan Kristus kepada para murid-murid. Nah ditambah dia juga baru saja melalui peristiwa yang buruk sebagaimana para murid yang lain. Melihat guru yang dia hormati ternyata ditangkap oleh prajurit Romawi. Sang Mesias yang mestinya membawa kelepasan justru mati disalibkan. Dan bahkan mereka para murid dicari-cari untuk ditangkap. Sehingga ketika diberitakan berita baik pun bahwa Yesus Kristus sudah bangkit mengalahkan kematian, bahwa ada harapan yang baru di dalam Kristus, bahwa ada masa depan bagi kehidupan mereka karena kebangkitan Kristus, dia tetap gak bisa menangkap semua hal tersebut. Ya, ini yang menjadi realita kehidupan kita semua, di mana kita bahkan sekalipun kita orang percaya, ada momen di mana kita bahkan meragukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekalipun sebenarnya ada janji Tuhan yang besar untuk masa depan kita. Dan bahkan ada janji bahwa Tuhan tetap selalu menyertai perjalanan setiap kita. Ya, setiap orang pernah mengalami keraguan terhadap Allah. Entahkah dengan pertanyaan, apakah Tuhan peduli dengan kehidupan gua? Apakah Allah bisa menolong saya keluar dari masalah ini? Atau bahkan kita punya masalah dalam relasi, di dalam pelayanan yang sedang dikembangkan. Bisa nggak ya Tuhan tolong saya? Dan kalaupun Tuhan mau tolong saya, jangan-jangan saya ini tidak pantas untuk ditolong. Setiap orang pernah mengalami momen seperti itu di dalam kehidupan kita. Keraguan yang sebenarnya tidak boleh didiamkan, tetapi justru harusnya diselesaikan. Ingat teman-teman, keraguan yang ada dalam kehidupan kita tidak boleh didiamkan, tetapi harus diselesaikan dengan baik. Kenapa sih seringkali kita ragu sementara ada janji Tuhan yang sedemikian baik atas kehidupan kita? Karena ternyata seringkali di tengah-tengah semua keadaan itu, di tengah-tengah kebaikan Tuhan, bahkan sekalipun dikatakan the best is yet to come, tetapi kita justru malah kadang-kadang muncul kepikiran rasa ragu tersebut.
Karena yang pertama, karena kita berusaha memahami Tuhan hanya dengan akal kita yang terbatas. Kita seringkali berusaha memahami karya Tuhan, rencana Tuhan dengan akal kita yang terbatas ini. Dengan akal manusia yang terbatas, kita berusaha mengerti ketidakterbatasan Tuhan. Saya ulangi lagi. Dengan pemikiran manusia yang terbatas ini, kita berusaha mengerti ketidakterbatasan Tuhan. Nah, jadi pasti nggak match. Pasti ada ketidakcocokannya. Dan bahkan seringkali ditambah dengan kesombongan kita. Sehingga ketika kita tidak bisa memahami Tuhan secara sepenuhnya, maka kita bilang Tuhan nggak ada. Tuhan jahat. Tuhan pilih kasih. Sehingga kita sama seperti seorang anak kecil yang membawa sebuah gelas dan datang ke tepian laut. Dia jalan ke tepian laut tersebut, dia membungkuk dan dia mengambil air laut dengan gelas yang dia bawa. Otomatis anak tersebut hanya akan mendapatkan segelas air laut. Lalu dengan pedenya anak itu berkata, ternyata air laut banyaknya hanya secangkir ini saja, hanya segelas air ini saja. Tentu kita kalau mendengar kisah ini, kita tersenyum geli. Melihat kesimpulan yang diambil oleh anak kecil tersebut. Mana mungkin air laut jumlahnya hanya segelas air tersebut. Tetapi hal ini menjadi cerminan cara berpikir kita sebenarnya. Yang berusaha untuk memahami Tuhan dengan akal kita yang terbatas. Kenapa kita ragu? Bolak-balik ragu karena kita berusaha untuk memahami semuanya dengan pemikiran kita sendiri. Dan kalau kita tidak paham, kita buat pemahaman tersendiri sesuai dengan kotak pemikiran kita. Nah, ini yang perlu kita sadari. Teman-teman, saya tidak bermaksud berkata kamu dan saya tidak perlu pakai akal budi kita. Enggak. Justru kita harus memakai akal budi kita juga di dalam membangun iman yang sehat. Tetapi mengakui keterbatasan akal kita, pemikiran kita di dalam memahami Tuhan itu juga penting. Bukannya buru-buru begitu tidak masuk akal langsung sok menghakimi Tuhan. Bahwa Tuhan itu kayak begini, Tuhan itu kayak begitu, Tuhan tidak ada, Tuhan jelek, Tuhan menjebak saya. Jangan, itu namanya berusaha memahami Tuhan hanya dengan pemikiran yang terbatas. Kita harus sadar. Kita memang ada batasan dan berusaha untuk memahami Tuhan, tetapi kita harus mengakui ada keterbatasan juga di dalam diri kita di dalam memahami Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kata takut akan Tuhan berarti kita hormat kepada Tuhan. Dan sikap salah satunya yaitu mengakui bahwa hikmat Allah jauh melebihi batasan hikmat kita dan pemikiran kita sebagai manusia. Dan justru karena itu kita belajar untuk percaya kepada rencana Allah yang bahkan melampaui batasan pemikiran kita. Bahwa rencana Allah itu baik adanya untuk setiap kita dan bukan rancangan kecelakaan. Itu sikap yang benar, kenapa dan yang perlu kita bangun untuk kita bisa tetap punya rasa percaya kepada Allah. Kenapa orang seringkali ragu dengan Allah? Karena yang kedua yaitu berusaha untuk memahami Tuhan hanya dengan kemampuan panca indera kita yang terbatas ini. Ya, kita bertumbuh dewasa dilatih untuk menggunakan panca indera kita untuk melihat, merasa, mencium, meraba, dan mengecap dengan lidah kita. Kita seringkali mengambil keputusan berdasarkan semua hal itu. Tetapi kita harus sadar bahwa ini pun setiap panca indera kita itu ada batasnya. Dan harus dalam konteks yang tepat untuk dipakai dalam mengambil keputusan. Kalau tidak, panca indera kita ini bisa menipu kita di dalam mengambil keputusan. Kalau hanya didasarkan kepada apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita kecap di dalam keseharian kita. Sebagai ilustrasinya, yaitu satu kali seorang dosen mengatakan pada murid-muridnya, dia katakan seperti ini, murid-muridku, aku bisa membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Lalu kemudian dia katakan seperti ini, coba kalian pikir sebentar.
apakah ada di antara kalian semua yang pernah memegang Tuhan? Semua para murid berkata, tidak. Dia makin semangat. Kemudian dia katakan sekali lagi, apakah ada yang pernah di antara kalian melihat Tuhan secara langsung? Semua para murid juga berkata, tidak. Makin kompak, dia makin semangat lagi. Apakah ada yang pernah mendengar suara Tuhan? Semua murid kompak ngomong lagi, tidak. Lah, kalau begitu kesimpulannya, kalau kita nggak lihat, kalau kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah dengar dengan dia, berarti kesimpulannya Tuhan tidak ada. Lalu seorang murid angkat tangan dan kemudian berkata, Pak dosen, saya juga mau tanya kepada setiap kita juga. Coba pikir sebentar, kata murid yang ada. Apa ada di antara kita yang pernah memegang otak Pak dosen? Jawab semua murid, tidak. Apa ada yang pernah melihat otak Pak dosen? Jawab semua murid juga, tidak. Apakah ada yang pernah mendengar suara otak Pak dosen? Semua murid pun dengan kompak berkata, tidak. Berarti kesimpulannya otak Pak dosen, nah jawab sendiri deh. Ya, cerita tadi menggambarkan betapa bahayanya kita kalau kita itu mengambil kesimpulan hanya berdasarkan kemampuan panca indera kita. Sehingga Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang keenam menyampaikan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Justru dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kedua hal tersebut yang seringkali membuat kita menjadi ragu ketika kita mendengar kabar baik. The best is yet to come. Memang benar, di 2023 ini the best is yet to come. Tuhan mau lakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Tetapi kenapa kita seringkali ragu ketika meresponi janji tersebut? Ya tadi, karena kita coba membatasi Tuhan hanya dengan pemikiran kita sendiri. Ah saya sih tahu diri lah, kayak saya modelnya seperti apa, saya tidak mungkin. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan jangan hanya sekedar bersandar kepada panca indera kita. Yang saya lihat kan begini, yang saya dengarkan begitu kabarnya. Sudahlah, no. Kita harus belajar bersandar kepada janji Allah. Karena dialah yang menciptakan kita, dia yang menyertai kehidupan kita, dan dia juga yang menolong kita di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Dan ini yang dilakukan oleh Thomas. Ketika dia mengalami keraguan, Thomas memutuskan untuk mengambil langkah yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama dia katakan adalah dia menyadari dan mengakui keraguannya. Ya, Thomas menyadari dan mengakui keraguannya. Thomas mengaku bahwa dia ragu akan Tuhan dengan apa yang berita yang disampaikan oleh para murid-murid yang lain. Dan dia berdiskusi tentang hal tersebut. Dia tidak menyembunyikan rasa ragu yang ada atau bahkan tenggelam dengan pemikirannya sendiri dan menjauh dari para murid. Kita bisa melihat bagaimana dia berinteraksi dalam obrolannya dengan para murid-murid yang lain alias teman-temannya. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia bergumul, tapi dia ceritakan. Hal yang sama pula ditunjukkan di dalam kesempatan yang lain oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mendengar tentang kabar Sang Mesias. Di dalam Matius 11 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab kepada mereka, pergilah
dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Respon yang sama dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengalami keraguan dan bahkan mempertanyakan apakah Yesus yang dia dengar itu adalah Mesias. Kenapa dia ragu? Karena pada saat itu dia sedang berada dalam penjara. Dia sedang ada di dalam tahanan. Dan kalau memang Yesus adalah Mesias, kok dia dibiarkan di dalam tahanan tersebut dan menderita? Kenapa? Mestinya kan Yesus kan kalau Mesias dia tolong dong. Sehingga di tengah-tengah keraguan tersebut, dia tidak diam, dia tidak tenggelam dengan kemarahan. Tetapi justru dia mengutus seorang murid untuk datang kepada Yesus untuk bertanya, apakah Yesus adalah Sang Mesias? Sehingga kesimpulan yang bisa kita tarik, jangan diamkan keraguanmu, tetapi diskusikanlah dengan orang-orang yang tepat. Ketika kita mengalami momen keraguan akan Tuhan, apalagi di awal tahun ini mungkin ada terbersit dalam hati kita sedikit keraguan tersebut. Teman-teman, itu bukan aib, itu bukan hal yang memalukan dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian yang wajar untuk terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah meresponinya dengan benar. Jadi yang pertama, menyadari dan mengakui keraguan kita. Tapi Thomas tidak berhenti hanya sampai di titik tersebut. Tetapi ada langkah yang lebih jauh yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Tetap mencari Tuhan di tengah-tengah rasa ragu yang dia alami. Rasa ragu bukan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Rasa ragu justru menjadi tanda kita perlu mencari Tuhan lebih lagi. Saya ulang sekali lagi. Rasa ragu bukan alasan untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi rasa ragu menjadi tanda kita perlu mencari Tuhan lebih jauh lagi. Bukan lari, tidak ketemu dengan teman-teman seiman, lari dari ibadah, kemana-mana. Pokoknya yang penting tenggelam dengan rasa ragu kita. No, iblis akan menuduh kita di tengah-tengah keraguan supaya kita menjauh dari Tuhan. Sementara Roh Kudus akan mengingatkan kita di tengah-tengah keraguan supaya kita mendekat kepada Tuhan. Ya, makin kita ragu justru harusnya kita makin mendekat kepada Tuhan. Ya dong, kalau orang sakit harus mencari dokter. Orang sakit bukan, udahlah pokoknya yang penting sakitlah, kalau mau parah juga parah sekalian aja deh. Bukan, kalau kita berpikir dengan baik, kalau kita sedang sakit, dan kita tahu kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, kita akan mencari dokter untuk bisa memberikan pertolongan bagi kita sampai kita mengalami kesembuhan. Kalau kita sedang ada di dalam sikap yang ragu, kita menemukan ada keraguan, justru waktunya kita makin mendekat kepada Tuhan. Lewat ibadah kita datang kepada Tuhan, kita diskusi dengan teman-teman seiman, meminta untuk didoakan, kemudian ngobrol, discuss, ini firman Tuhan bicara apa sih soal keraguan saya tentang hal ini, tentang hal itu. Sikap mencari Tuhan inilah yang ditunjukkan oleh Thomas ketika dia sedang ragu tersebut. Dan kalaupun dia berdiskusi dengan para murid, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 menunjukkan hal ini. Dia katakan seperti ini di dalam Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas nggak lari loh. Thomas nggak menyendiri. Tetapi Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sikap menyadari dan mengakui serta mencari Tuhan membuat Thomas menyadari bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit. Dan kalau Yesus Kristus itu sudah bangkit, maka berarti ada masa depan bagi kehidupannya dan semua murid-murid yang lain. Kalau Kristus bangkit, maka the best is yet to come.
bahwa kehidupan yang ada hari ini ataupun apa yang terjadi di masa lalu, dia boleh melangkah maju karena ada yang terbaik yang Tuhan mau lakukan di depan. Ingat teman-teman, Tuhan mau lakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kalau kamu sudah melalui 2022, tetapi Tuhan mau lakukan sesuatu yang jauh lebih baik lagi di sepanjang 2023 ini. Sehingga kalaupun kita ada momen keraguan, pastikan kita mendekat kepada Allah dan bukan menjauh daripada Allah. Bukan lari dari ibadah, berhenti berdoa, sibuk nonton film Korea, sibuk clubbing, tetapi justru harusnya kita makin giat. Walaupun bahkan perasaan kita bilang, udahlah. Tetapi justru kita tetap memaksakan diri kita. Cari Tuhan. Dan waktu kita mencari Tuhan, kita pasti mendapat. Kalau kita ketuk, pintu pasti dibukakan. Ya, dia Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Dan kalau kita mencari Tuhan, justru di situ momen di mana iman kita bangkit. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau ingin iman kita bangkit di tengah-tengah munculnya rasa ragu, ya mestinya kita mendekat kepada Allah. Lewat perenungan kita, lewat kita mendengar firman Kristus. Karena dari situlah iman kita bangkit. Sehingga rasa ragu itu bisa sirna. Rasa ragu yang disikapi dengan benar akan menjadi bagian dari kemajuan hidup kita. Sementara seringkali momen di mana kita tidak bergumul dengan rasa ragu justru bisa menjadi pertanyaan. Jangan-jangan kita sedang berada di dalam zona nyaman dan kita tidak sedang melangkah maju di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saja ketika kita melangkah maju, kita melihat ada hal-hal keterbatasan dalam hidup kita. Ketika kita melangkah maju, kita akan melihat ada batasan, ada keterbatasan dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah maju, kita akan melihat orang-orang mulai bereaksi dan bahkan menekan kita. Tetapi, kalau kita diam saja, ya semuanya akan oke-oke kelihatannya. Tetapi saya mau katakan, waktu kita melangkah maju keluar dari comfort zone kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita sekalipun di tengah-tengah kelemahan kita. Rasa ragu bisa muncul? Pasti bisa saja muncul. Tetapi kalau kita meresponinya dengan benar, justru kita akan semakin berkembang. Iman itu boleh bangkit karena kita tetap mencari Tuhan di tengah-tengah setiap rasa ragu yang ada. Di tengah kelemahan kita, sekalipun sewaktu kita mencari Allah, kita akan tetap mendapatkan Dia. Karena Dia menjanjikan dan akan selalu menolong kita. Itu yang terjadi dengan Thomas. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas maksudnya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, memang Thomas mungkin rasa percayanya enggak seperti orang lain. Tetapi dia sampai pada momen di mana dia sadar bahwa Kristus itu sungguh ada dalam kehidupannya. Kristus telah bangkit dan kemudian janjinya pasti dia tepati. Sehingga saya mengajak teman-teman semua, mari responi kalau ada rasa ragu memasuki tahun 2023 ini dengan sikap hati yang benar. Menyadari dan mengakui keraguan yang sedang kita alami, tetapi bukan didiamkan begitu saja, tetapi justru mencari Tuhan di tengah-tengah setiap rasa ragu yang muncul. Dan melangkahlah sesuai dengan iman kita. Ingat teman-teman, the best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang. Mari kita datang kepada Allah, kita meresponi janjinya, dan kita menyerahkan kehidupan kita. Kami mengucap syukur, karena Engkau Allah yang tidak membiarkan kami sendirian. Apa yang terjadi di sepanjang 2022, kami tetap mengakui bahwa Kristus hadir dan menolong kami. Dan kami percaya kalau kami sudah melihat kebaikan Tuhan di tahun 2022, di 2023 ini kami akan melihat kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar lagi.
Kami mempercayakan bahwa ada terjadi terobosan di dalam studi kami. Kami percaya terjadi terobosan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya terjadi terobosan di dalam cell group, di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hati kami antusias Tuhan, karena kalaupun kami terbatas, Tuhan tidak pernah terbatas. Dan mari Tuhan, berkaryalah. Kami mau lihat Tuhan, ada pertobatan, ada pemulihan, ada mujizat Allah itu terjadi. Dan kami mau jalani 2023 ini Bapak. Kami mau katakan ya kepada janji-Mu. Tuhan tolong kami. Kalaupun ada terbersit rasa ragu tersebut di dalam hati kami. Terbersit rasa ragu karena melihat keadaan kami, keadaan keluarga kami, keterbatasan kami. Tapi kami mau katakan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Allah sanggup merubah. Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup menolong itu Bapak. Sehingga kami boleh melangkah maju di dalam janji Allah tersebut. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Biar Engkau yang memberkati hikmat dan pertolongan tangan Tuhan itu Bapak. Kecukupan, kelimpahan yang datangnya daripada Allah itu turun dalam setiap jemaat-Mu. Tuhan juga memberikan damai, sejahtera, ketenangan itu Bapak. Di dalam setiap jemaat-Mu melakukan tanggung jawab mereka. Di dalam relasi mereka terjadi pemulihan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka juga. Ada komunikasi yang baik, yang harmonis yang dibangun. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan doa ataupun konseling lebih lanjut, kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Sehingga para pelayan dapat menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Ingat, perjalanan ini bukanlah perjalanan kamu seorang diri. Karena Kristus selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.